Dari Tanah Sasak, petualangan saya pindah ke Bumi Sriwijaya. Sumatera Selatan dikenal sebagai provinsi dengan keberagaman sumber daya alamnya. Bentang alam pegunungan bagian dari Bukit Barisan Selatan menjadi salah satu magnet wisatawan untuk menjelajahi keindahan Bumi Sriwijaya ini. Buat obstacle yang ini, saya nggak bisa, saya serahkan aja sama ahlinya. Kita nanti rencana mau off-road sambil ngecamp di kaki Gunung Dempo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut. Pagar Alam merupakan salah satu kota yang terletak di dataran tinggi di Sumatera Selatan. Kota Besemah ini memiliki ikon alami, yaitu megahnya Gunung Dempo. Perkebunan teh ini kebunnya rapi banget, keren banget kalau dilihat dari atas yang berwisata sambil off-road, untuk sambil menikmati hobi lah ya. Selain pemandangan yang indah, perkebunan teh seluas lebih dari 1.500 hektar ini mempunyai trek off-road yang memanjakan mata. Trek yang saya libas ini masuk kategori medium untuk jarak dan tingkat kesulitannya. Sebenarnya siapapun yang bisa menyetir bisa off-road, asal mau momentum dan momen-momen yang dia bisa membaca keadaan juga, baca trek juga ya. Tak hanya mobil yang mumpuni, off-road menjadi salah satu olahraga otomotif ekstrim yang membutuhkan nyali dan keahlian menaklukkan medan terjal. Obstacle di trek ini beragam. Selain terjal dan sempit, jalur off-road di perkebunan teh ini memiliki kontur tanah yang cukup gembur. Beban mobil yang cukup berat membuat ban sempat selip dan terperosok. Oke Om. Medan off-road perkebunan teh di lereng Gunung Dempo yang terjal sudah menantang di depan mata. Kita dapat satu obstacle lagi. Mau nge-winch sekarang. Pohon terdekatnya jauh banget. Akhirnya kita udah ngelewatin banyak banget obstacle tadi. Sekarang jalannya udah enak. Kita tinggal menuju lokasi kita buat ngecamp, buat masak-masak. Pokoknya kita enak-enakan. 3 jam melewati trek off-road di perkebunan teh membuat kami cukup kehabisan tenaga. Setelah ini, saya akan mencari makanan untuk makan siang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah melibas jalur teh di lereng Gunung Dempo, petualangan saya berlanjut untuk mencari sumber makanan di aliran air sekitar jalur off-road. Nah, habis off-road, tenaga kita pasti terkuras. Sekarang kita mau nyari ikan buat ngisi tenaga lagi. Ayo, Am! Pagar Alam dikenal juga dengan julukan Kota Seribu Air Terjun. Salah satunya adalah Curug Penumpahan di Desa Tebat Lereh, Kecamatan Dempo. Wow, dapat kecil Om. Target ikan yang hendak saya cari kali ini adalah ikan sema, yaitu salah satu ikan yang menjadi ikon Kota Pagar Alam.
Lubuk ini tempatnya tidak terlalu besar, tapi jumlah ikan cengkak di sini lumayan banyak dan biasanya dipakai untuk warga buat cari-cari di sekitar sini. Sebagian tempat kondisi curugnya sedang mengering, sehingga membuat air dalam lubuk tidak mengalir. Kondisi ini cukup menguntungkan, karena membuat ikan terjebak di dalam lubuk dan mempersempit ruang geraknya. Om, kasih aku lepas nih, Om. Wah, itu ikannya. Wow. Dapat lagi tuh. Dapat lagi, Om. Sini. Hampir nggak kelihatan ikannya. Tapi kalau dari samping kelihatan warnanya silver. Cuaca udah mulai dingin, kita dapat ikannya juga udah cukup banyak nih. Sebentar lagi mau kita olah di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Akhirnya sampai juga kita di spot camping kita, yaitu di Kebon Raya Dempo. Karena kita nyampainya udah malam, kita mau langsung olah ikan yang udah kita tangkap tadi menjadi ikan cengkak masak huas. Semakin malam, lereng Gunung Dempo semakin dingin dan berselimut kabut. Sambil menyiapkan bumbu, Om Dika segera membuat perapian untuk menghangatkan badan. Selain menyiapkan bumbu kuning, saya juga menyiapkan bumbu rempah sebagai campurannya. Nah, ini bumbu kuningnya udah siap, sekarang tinggal dicampur aja sama ikannya. Ini ya, Om. Bumbu kuning terdiri dari berbagai macam rempah khas, terutama kunyit. Selain memperkaya rasa, kunyit juga dapat menghilangkan aroma amis pada ikan. Ciri khas olahan hoas, semua bahan harus dimasukkan ke dalam ruas bambu yang masih muda. Ikan dan bumbu udah masuk semua, sekarang tinggal kita bakar sekalian menghangatkan badan. Yuk, Om. Ayo. Oke, siap. Ujung bambu telah berbuih, tandanya ikan kuning bumbu hoa sudah siap kita makan. Cara masak pakai bambu tadi bikin aroma dan rasa daging ikannya makin mantap. Apalagi ikannya jadi nggak hancur. Enak banget ya, Om ya? Iya, mantap. Mantap. Lembut ikannya. Selain nikmat, rempah yang digunakan dalam bumbu bisa membuat badan menjadi hangat. Cocok dimakan saat udara dingin seperti ini. Ikan cengkak masak guas menjadi penutup yang sempurna untuk aktivitas kita hari ini. Setelah off-road dan dingin-dinginan cari ikan tadi, ditutup dengan suasana yang hangat seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk, makan lagi, Om. Gunung Dempo memiliki ketinggian puncak mencapai 3.159 meter di atas permukaan laut, membuat udara sekitar di kota Pagar Alam yang berada di lerengnya terasa sejuk dan menyegarkan. Cuaca di lokasi camp kita sedikit mendung dan agak gerimis, jadi kita harus nyari tempat yang aman untuk segala jenis mobil. Nah, kita udah nyampe nih ya, Om ya. Ya. Tinggal santai-santai kita buka awning nih. Camper van sudah
sudah digelar dan siap untuk beristirahat. Saatnya mencari lauk untuk menu makan siang. Sekarang saya sama Mas Tony lagi berada di Sungai Selangis, Desa Lubuk Selo di Kabupaten Lahat. Nah, di sebelah sana kayaknya ada warga lagi nyari ikan nih. Samperin yuk, Mas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai Selangis merupakan salah satu hulu dari daerah aliran Sungai Lematang, sungai terbesar di Kabupaten Lahat. Sungai Selangis menjadi nadi kehidupan sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar alirannya. Air yang masih terjaga membuat sungai ini menjadi habitat berbagai ikan air tawar khas Sumatera. Cara warga Desa Lubuk Selo menangkap ikan di Sungai Selangis ada dua metode. Yang pertama membentang jaring seperti ini. Nah, yang kedua pakai jala nih. Kalau yang membentang jaring ini kita harus menggiring ikannya ya. Giring deh. Ya. Digiring. Dari hilir ke ulu. Oke, ntar lagi kita mau giring ikan. Saya bersama Pak Yumal dan Bang Dias mau mencoba membentangkan jaring di bagian lubuk sungai. Menyeberangi aliran deras Sungai Selangis tidaklah mudah. Kedua sisi jaring harus dibentangkan melawan arus sungai, kemudian giring ikan supaya tersangkut ke dalam jaring. Barusan kita dapat ikan sibarau dan ikan cengka. Nah, di sungai ini memang banyak ikan sibarau dan cengka, tapi kalau beruntung kita bisa dapat baung. Dalam kondisi banjir, ikan banyak bersembunyi di sekitar lubuk. Dalam kondisi keruh, kita tidak dapat melihat keberadaan ikan. Teknik jaring kali ini murni mengandalkan keberuntungan. Itu deh, giring. Ya. Nah, ini nih salah satu metode cara kita buat nangkep ikan gini harus digiring atau biasanya orang di sini sebutnya giro. Giro ikan. Kita giro ikan ya, Pak ya. Iya. Sambil agak-agak ke bawah arus nih. Mencari ikan dengan cara seperti ini memang menguras tenaga. Selain itu, air sungainya juga cukup dingin. Besar ini ya. Nggak sia-sia usaha kita melawan arus tadi. Dapat ikan baung akhirnya. Besar lagi ya, ini untuk ukuran ikan baung besar ya, Pak ya? Beragamnya jenis ikan yang saya dapatkan menunjukkan bahwa ekosistem sekitar Sungai Selangis ini masih terjaga. Ikan baung merupakan salah satu jenis catfish yang suka berdiam di dasar sungai. Ikuti jejak saya. Jejak. Kembali ke wilayah Pagar Alam. Siang ini cuaca terlihat mendung dan cukup dingin. Saya akan mengolah ikan pedas untuk menu makan siang hari ini. Ikan pedas kuah kuning. Beruntung kali ini saya mendapatkan ikan dengan berbagai jenis dan ukuran. Untuk ikan kecil cukup dibersihkan saja sisik dan kotorannya. Sedangkan ikan yang besar dipotong menjadi beberapa bagian. Resep kuah kuning pedas menggunakan bumbu dasar cabai, kunyit, dan lengkuas yang dihaluskan. Di sini anginnya kenceng banget. Anginnya sampai bengong tuh. Ekstrim ya, Om, cuacanya. Kondisi alam akhir-akhir ini memang sulit diprediksi. Saya harus segera mulai memasak ikannya. Tumis bumbu halus sampai keluar aroma rempahnya. Tambahkan air dan masak ikan bersama dengan kuah kuning pedasnya. Selain nikmat, olahan ikan dengan rempah pedas juga efektif untuk menghangatkan tubuh saat cuaca tidak menentu seperti sekarang. Daging ikan terasa empuk, tapi kita harus berhati-hati dengan duri yang ada di dalam dagingnya.
Setiap daerah memiliki karakteristik lokasi camping dan kuliner yang berbeda-beda. Kali ini saya mendapat kesempatan untuk menikmati sejuknya udara di lereng Gunung Dempo dan kuliner ikan baung masak kuning yang sangat lezat. Ikuti jejak saya, jejak Batu.